Hanya berselang sehari, usai pengumuman pemberlakuan 12% pada Senin lalu, Menko Ekonomi Airlangga Hartarto menyatakan bahwa kenaikan PPN menjadi 12% bukan keinginan pemerintah. Kenaikan PPN 12% bukan keinginan pemerintah, tetapi perintah undang-undang. Ini merupakan sebuah pernyataan yang kontroversial karena berusaha mengelak dari sistem penyusunan perundang-undangan. Berusaha menggiring opini bahwa pemerintah tidak salah dalam hal ini. Menghindar dari kritikan dan ketidaksetujuan masyarakat atas PPN yang 12% tersebut. Semua orang tahu bahwa proses penyusunan undang-undang bukan saja ranah Dewan Perwakilan Rakyat. Karena sumber dan usulan rancangan undang-undang bisa berasal dari inisiatif DPR atau juga bisa berasal dari pemerintah. Dari keterangan Menko Perekonomian Airlangga tersirat bahwa semua partai di DPR setuju kecuali Partai Keadilan Sosial. Artinya, rancangan undang-undang ini sebenarnya berasal dari usulan pemerintah. Ketika pengumuman pemberlakuan undang-undang ini, penolakan dari masyarakat sudah lebih 90.000. Dan masyarakat yang sudah bertanda tangan menolak dan meminta agar pemberlakuan PPN persen ini tidak diberlakukan pada bulan Januari 2025. Mengingat ekonomi masyarakat tidak sedang baik-baik saja. Kondisi ekonomi masyarakat saat ini sedang tidak baik, bahkan data menunjukkan bahwa masyarakat kelas menengah pun sekarang menurun jumlahnya, karena mereka ini menggunakan tabungan mereka di bank agar dapat bertahan di kondisi ekonomi yang kurang baik. Yang ingin saya soroti bukan dampak ekonominya masyarakat, tetapi proses pembuatan kebijakan yang luarannya adalah regulasi berupa Undang-Undang PPN 12%. Jika kita melihat proses pembuatan kebijakan selama kurang lebih 5 tahun terakhir, terlihat pemerintah telah mengabaikan prinsip-prinsip dasar makna demokrasi dalam konteks proses pemerintahan. Sebagai negara yang sudah mendeklarasikan sistem politik dan pemerintahannya demokratis, maka tentu saja, di dalam konteks demokrasi yang baik dan kaitannya dengan proses penyusunan kebijakan atau undang-undang, harus menganut demokrasi deliberatif. Yang dipraktekkan cenderung apa yang diinginkan pemerintah cukup disetujui oleh DPR. Tindakan ini tentu saja menciderai kualitas demokrasi yang seharusnya pemerintah berperan sebagai penjaga kualitas demokrasi. Selama kurun waktu belakangan ini, terlihat pemerintah dan juga presiden dan wakil terpilih berupaya untuk merangkul semua partai agar masuk di dalam kabinet yang dibentuk oleh presiden terpilih. Tindakan ini secara tidak langsung menurunkan kualitas demokrasi. Berhubung kualitas demokrasi dapat dilihat di dalam praktek pemerintahan yang senantiasa ada mekanisme check and balance, yang akan selalu mengontrol pemerintah agar tidak menyimpang dan kebijakan dan program yang direncanakan dan dilaksanakan tetap berada di dalam konteks kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pemerintah atau kelompok tertentu. Bagaimana mungkin akan berkualitas sebuah kebijakan jika kontrol yang akan dilakukan dan berada di luar pemerintah tidak mendapatkan ruang untuk mengungkapkan kegelisahannya? Apalagi dari golongan masyarakat yang merasa dampak dari kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah dan partai pendukungnya di DPR akan merugikan kehidupan mereka, tidak dilibatkan atau dihiraukan. Yang nampak dan dapat dibaca oleh publik bahwa akibat mismanagement atau tata kelola pemerintahan yang kurang kreatif dan inovatif, sehingga kondisi perekonomian negara mengalami distorsi. Penggunaan anggaran yang tidak tepat sebagai akibat memenangkan proses pemilihan presiden, sehingga keuangan negara digunakan secara jor-joran dan melampau logika manajemen keuangan yang on the track. Setiap tahun terjadi defisit anggaran. Akibatnya APBN harus digunakan sebagian besar untuk membayar pokok utang dan bunga yang jatuh tempo. Masyarakat menilai bahwa upaya pemerintah untuk menutupi kekurangan tersebut, maka jalan pintas adalah menaikkan PPN 12%. Di mana jenis pajak ini sebenarnya sulit untuk diterapkan berhubung akan menimbulkan ketidakadilan. Karena akibatnya, semua jenis dan golongan masyarakat akan terkena dampaknya, baik langsung maupun tidak langsung. Berbeda misalnya penerapan pajak penghasilan PPH dinaikkan karena dampaknya hanya terkena pada jumlah penghasilan tertentu. Jadi sebenarnya tidak mudah menerap pajak pertambahan nilai diterapkan dalam konteks kebijakan publik yang adil. Jika setiap pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah dan tanpa melibatkan pemangku kepentingan, maka sebenarnya posisi pemerintah melupakan keberadaannya bahwa masyarakat memilih mereka dan diberi amanah agar mensejahterakan mereka, dan bukan sebaliknya mempersulit hidup mereka.
Bisa kita lihat pada saat tanggal 20 Agustus 2024, ketika DPR ingin mensiasati keputusan MK dengan lebih memilih memberlakukan keputusan MK yang jelas-jelas mengangkangi fungsi MK, di mana keputusan yang dikeluarkan sudah final dan wajib dilaksanakan. Kemurkaan masyarakat terlihat tanpa dikoordinir dan dikomandoi berbondong-bondong berdemo di depan DPR, agar sikap dan perilaku DPR tidak semaunya menetapkan sebuah regulasi tanpa mempertimbangkan perasaan dan kepentingan masyarakat, yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan sistem ketatanegaraan yang sudah berlaku selama ini. Harus diakui belakangan ini dan ke depan bahwa ketika proses penyusunan kebijakan pada pemerintah pusat akan mengalami distorsi dari kemurnian output kebijakan yang dihasilkan. Mengapa? Karena apa yang diinginkan pemerintah dengan mudah disetujui oleh DPR, yang notabene para anggota DPR adalah anggota dari pimpinan partai, di mana pimpinannya sudah menjadi pembantu presiden. Akibatnya, apa yang diinginkan pemerintah dengan mudah disetujui oleh DPR, walaupun terdapat beberapa partai yang tidak menjadi bagian dari kabinet. Namun, dibandingkan dengan suara mayoritas, maka hampir tidak bermakna dalam proses pengambilan keputusan. Di dalam berbagai teori dikemukakan bahwa model pembuatan kebijakan publik dikenal dalam beberapa model, dan proses pengambilan kebijakan publik merupakan sesuatu yang kompleks dan wajib melibatkan banyak aktor serta faktor. Sebagai pengetahuan bagi pemirsa, Sekolah Birokrasi Channel, saya memberikan pandangan yang berasal dari berbagai teori yang dikemukakan oleh para ahli bahwa proses pembuatan kebijakan publik yang dilakukan pemerintah memiliki pilihan untuk menggunakan beberapa model antara lain. Submodel rasional. Rational model. Model ini berfokus pada pengambilan keputusan yang logis dan sistematis. Prosesnya meliputi identifikasi masalah, pengumpulan informasi, analisis alternatif, pemilihan alternatif terbaik, dan implementasi. Model ini mengasumsikan bahwa pengambil keputusan memiliki semua informasi yang diperlukan dan dapat membuat keputusan yang optimal. Model incremental model. Dikenalkan oleh Charles Lindblom, model ini menyatakan bahwa kebijakan publik biasanya diubah secara bertahap dan tidak radikal. Pengambil keputusan cenderung membuat perubahan kecil berdasarkan kebijakan yang sudah ada, daripada merumuskan kebijakan baru dari awal. 3. Model garis besar, outline model. Model ini menggabungkan elemen dari model rasional dan incremental. Prosesnya melibatkan perumusan kebijakan dalam bentuk garis besar, di mana pengambil keputusan mempertimbangkan berbagai alternatif dan dampak dari setiap alternatif. Model partisipatif, participatory model. Model ini menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam model ini, umpan balik dari masyarakat dianggap penting untuk merumuskan kebijakan yang lebih responsif dan akuntabel. 5. Model konstruktivis. Constructivist model. Model ini berfokus pada bagaimana ide dan nilai-nilai membentuk kebijakan publik. Dalam model ini, pengambil keputusan tidak hanya mempertimbangkan data dan fakta, tetapi juga bagaimana masalah dipahami dan didefinisikan dalam konteks sosial dan budaya. 6. Model systems model. Model ini melihat pembuatan kebijakan sebagai bagian dari sistem yang lebih besar, di mana berbagai elemen seperti aktor, konteks, dan proses saling berinteraksi. Model ini menekankan pentingnya memahami hubungan antara berbagai komponen dalam sistem kebijakan. Model elite model. Model ini berargumen bahwa kebijakan publik seringkali ditentukan oleh sekelompok kecil elit yang memiliki kekuasaan dan pengaruh. Dalam model ini, keputusan kebijakan tidak selalu mencerminkan keinginan mayoritas, tetapi lebih kepada kepentingan elit. Model jaringan, network model. Model ini menekankan pentingnya hubungan dan interaksi antara berbagai aktor dalam pembuatan kebijakan. Dalam model ini, itu long-range collaboration dan negosiasi ini berbagai pemangku penting. Sebagai kesimpulan kasus ini, maka dapat disimpulkan model pembuatan kebijakan publik yang dilakukan pemerintah juga menggunakan model lain. Namun khususnya dalam konteks peningkatan pajak pertambahan nilai terhadap barang dan sebesar 12% lebih condong ke model pembuatan kebijakan model elite model. Artinya, pembuatan kebijakan publik lebih ditentukan oleh sekelompok kecil elit yang memiliki kekuasaan dan pengaruh. Dalam model ini, keputusan kebijakan tidak selalu mencerminkan keinginan mayoritas, tetapi lebih kepada kepentingan elit saja dalam hal pemerintah yang berkuasa dan para elitnya.